Adapun biangnya berobat qillatul akli, itu adalah sedikitnya makan. Ya. Tidak ada gunanya ketika orang berobat terus tapi dia tidak mantang. Nah, di antaranya adalah biangnya obat ini adalah mensedikitkan makan. Kalau orang sedikit makan, insya Allah nanti akan timbul sebuah efek kesehatan yang luar biasa. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi 'ulumihi wa bikum fid darin. Allahumma asma' ma sami'a qulubina lidzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin menurut sebagian ahli hikmah bahwa tanda-tanda keimanan itu ada 4. Bahasan pertama mengenai taqwa udah kita bahas, al haya malu, wasyukru dan syukur, yang terakhir adalah sabar, wasabru, dan yang keempat tanda-tanda keimanan adalah sabar. Wa huwa as-sana'u 'alal muhsini. Artinya syukur di sini yaitu memuji di atas yang memberikan kebaikan. Bidzikri ihsanihi, dengan menyebut kebaikannya. Fal 'abdu yashkurullaha, maka hamba itu dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay yasna alaihi, artinya si hamba itu, seseorang itu memuji di atas Allah. Bidzikri ihsanihi, dengan menyebut kebaikan-kebaikan Allah. Alladzi huwa ni'matun, yang kebaikannya itu diantara adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Makanya ketika dapat nikmat, alhamdulillahi rabbil alamin. Mendapat sesuatu yang mengenakkan kita, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya. Wassabru, tadi mah syukur itu. Tadi syukur ya, syukur. Wassabru, dan sabar. Sabar di sini adalah wa tarkus syakwa min alamil balwa. Ya. Sabar adalah meninggalkan mengadukan min alamil balwa, dari pedihnya cobaan atau ujian. Mengadunya kepada siapa? Li ghairillahi ta'ala, kepada selain Allah ta'ala. Jadi kalau kita mengadu terhadap ujian yang menimpa kepada kita, kepada selain Allah, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau mengadunya kepada Allah, yaitu seharusnya seperti itu. Karena hal ujian itu yang memberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yambagi, dan seyogyanya lana buat kita annadwa bidu'a'i tamimid dari bani Habibin, dan seyogyanya buat kita dan sepantasnya buat kita bahwa kita berdoa dengan doanya Tamim ad-Dari ibnu Habib, ya. Tamim ad-Dari bin Habib, alladzi 'allamahu iyyahu sayyidunal Khidri alaihissalam,
alladzi 'allama iyyahu sayyidina al-Khadiri alaihi salam, yang telah mengajarkannya doa itu oleh Sayyidina Nabi Khidir alaihi salam, atasnya keselamatan ya. Tamim Ad-Dari mendapatkan doa yang diajarkan oleh Nabi Khidir. Ada Khidiri, ada Khadiri bacanya. Doanya apa? Wahwa inda ruju'ihi, ketika kembalinya Tamim Ad-Dari minal ardi sufla, dari bumi as-sufla ya, dari bumi yang paling bawah, bisa babi akhdil jinni iyahu, dengan sebab mengambilnya jin kepada Tamim Ad-Dari. Doanya apa? Ilal madinati syarifati ya, kepada kota yang mulia, wahwa hada, dan ini adalah doanya. Allahumma qanni'na bima razaqtana, ya Allah berikanlah sifat qanaah kepada kami, bima razaqtana, dengan apa-apa yang telah Engkau berikan rizki kepada kami. Doa Tamim Ad-Dari. Wasimna min haitsu nahaitana, dan peliharalah kami di mana Engkau telah cegah kepada kami. Wala tuhawijna ila man agnaitahu, janganlah Engkau berikan kebutuhan kepada kami, kepada orang yang Engkau telah beri kecukupan kepadanya, anna, dari kami. Janganlah kebutuhan kami ya diberikan kepada orang yang telah Engkau beri kecukupan kepadanya. Wahsyurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kumpulkanlah kami di kumpulan umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabi kaksihi, dan dengan yaitu gelas-gelasnya Nabi, faskina, kami meminumnya. Wamin ma'asika janibna, dan dari maksiat durhaka kepadamu, janibna, hindarilah kami, halangilah kami. Wa ala taqwa amitna, dan di atas ketakwaan kepada Engkau ya Allah, amitna, matikanlah kami. Wali dzikri alhamna, dan karena zikir ya, alhamna, berilah ilham kepada kami. Wa min warasati jannatin na'im faj'alna wa as'idna, dan dengan mewarisi surga yang penuh kenikmatan, jadikanlah kami dan berilah kebahagiaan kepada kami. Wala tushkina, dan janganlah Engkau bikin celaka kami, dan jangan celakakan Engkau kepada kami, ya dzal jalali wal ikram. Itu doa untuk ibaratnya sebagai ungkapan rasa sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Tamim Ad-Dari bin Habib ya. Waruwiyah, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzirwatul imani arba'u khilalin, puncaknya keimanan itu ada 4 perkara. Puncak daripada ketinggian keimanan kita, wah, iman udah mantap, puncaknya itu gimana? Yaitu as-sabru lil hukmi. Pertama adalah as-sabru lil hukmi, sabar terhadap hukmi, keputusan Allah ya. Sabar terhadap keputusan Allah ya. Udah bisa menerima apa yang diputuskan oleh Allah ya, kita nerimain dengan sabar lah, itu sudah termasuk dzirwatul iman. Waridho bil qadari, dan ridho, senang menerima bil qadari, dengan takdirnya Allah. Wal ikhlasu, dan ikhlas, litawakuli, karena pasrah bertawakal kepada Allah. Wal istislamu li rabbi, dan berserah diri ya lil rabbi, kepada Allah. Nah ini kalau sudah sampai derajat ini semuanya termasuk kita dzirwatul iman, puncaknya keimanan.
sabar terhadap keputusan Allah, ridho dengan takdir Allah, ikhlas ya untuk bertawakal kepada Allah dan berserah diri, pasrah kepada Allah. Rawahu Abu Nuaimin. Meriwayatkan hadis ini oleh Abu Nuaim. Wal maqalatu sabi'ata wasyrata, ya, dan makalah yang ke-17 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwasanya ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, al ummahatu ay al usulu arbaun minal asya'i. Ummahat arti dasarnya kan ummun, ibu. Nah, cuman di sini adalah dimaknakan pokok-pokok atau biang. Al ummahu atau pokok-pokok atau biang. Arba'an minal asya, itu ada 4 daripada perkara. 4 perkara. Pertama apa? Ummul adwiyati, yaitu ummul adwiyati, biangnya berobat atau pokoknya berobat, asalnya berobat. Jam'u dawain, adwiyah itu jamanya adalah apa? Dawa. Wa huwa ma yutadawa bihi, yaitu sesuatu yang dibuat untuk berobat dengannya. Ada ummul adwiyah, ada wa ummul adabi, dan ummul adab, biangnya adab atau pangkalnya atau pokoknya adab. Wa huwa hiya ma'rifatu ma yuhtarazu bihi an jami'in am jami'i anwa'il khoto'i. Wa hiya ma'rifatu ma yuhtarazu bihi an jami'i anwa'il khoto'i. Dan biangnya adab atau pokoknya adab di sini artinya adalah mengetahui sesuatu ya yang bisa dicegah dengannya dari seluruh berbagai macam kesalahan-kesalahan. Wa ummul ibadati, dan biangnya ibadah. Wahya fi'lul mukallifi ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Artinya apa? Yaitu mengerjakannya mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah terbebani oleh sebuah kewajiban di atas menyelisihi keinginan hawa nafsuhu, keinginan hawa nafsunya. Karena apa? Ta'ziman li rabbi, karena mengagungkan Tuhannya. Nah, yang berikutnya adalah wa ummul amaniyi, dan yaitu biangnya angan-angan. Jam'u amniyatin, jamaknya dari lafaz amniyah, wa huwa taqdiru husuli syai'in mumtana'un aw mumkinun, yaitu kira-kiranya sesuatu, ya, kira-kiranya terhasilnya sesuatu, apakah itu mungkin bisa dicegah atau bisa mungkin terjadi. Nah, pertama tadi ada ummul adwiyah, wa ufa ummul adwiyati qillatul akli, dan adapun biangnya berobat qillatul akli, itu adalah sedikitnya makan. Ya, tidak ada gunanya ketika orang berobat terus tapi dia tidak mantang. Nah, di antaranya adalah biangnya obat ini adalah mensedikitkan makan. Kalau orang sedikit makan, insya Allah nanti akan timbul sebuah efek kesehatan yang luar biasa. Karena apa? Kenapa orang sedikit makan bisa lebih sehat daripada orang yang banyak makan? Kenapa orang yang gemuk potensinya lebih banyak sakitnya daripada orang yang biasa, yang enggak terlalu gemuk? Karena apa? Mungkin dari sisi lambung kita dengan sedikit makan itu banyak istirahatnya. Kadang kan orang makan ketika belum dikunyah sampai habis, udah dimasukin makanan lagi, jadi nggak ada istirahatnya, kerja terus, organnya kerja terus. Nah, ketika dia sedikit makan itu, otomatis lambung dia itu adalah dia akan mengunyah makanan itu udah selesai, istirahat, baru makan lagi, seperti itu. Iya. Iya. Kalau banyak istirahat tapi olahraganya kurang, gimana? Apanya? Banyak istirahat tapi olahraganya kurang. Banyak istirahat, orang kurang. Ada banyak istirahat, olahraganya kurang. Iya.
Ya itu ilmu kesehatan tuh, ntar tanya aja orang kesehatan. Ada efeknya enggak Bu? Ada di BPJS. Iya, iya, iya namanya orang kesehatan olahraga perlu, ya. Maksudnya gini Bu Ustaz. Kan tadi maksudnya banyak istirahat itu maksudnya puasa. Jarang makan. Banyak. Sedikit makan. Itu. Mas. Kan istirahat itu maksudnya puasa kan ya? Iya, maksudnya tadi kan kita membahas mengenai orang sedikit makan itu adalah menyebabkan lambungnya itu banyak istirahat. Lambungnya kan istirahat. Dengan lambungnya istirahat berarti dia nggak capek. Jadi habis makan sesuatu baru timbul makan lagi. Nah kalau ibaratnya makan terus orang banyak makan itu kan makan belum selesai makan lagi. Jadi lambungnya kerja terus akhirnya nimbul jadi sakit seperti itu. Nah kalau orang istirahat nggak nih, nah itu mah bahasanya masalah fisik ini kan masalah secara psikologi tentang kesehatan kita gitu kan. Kan di sini kan bahwa di sini adalah ummul adwiyah adalah qalilul akli gitu ya, maksudnya sedikitnya makan. Padahal kalau biangnya kalau kita mau berobat, biangnya kita mau sehat itu biangnya apa? Ya udah situ berarti suruh sedikit makan seperti itu. Walaupun nggak usah olahraga Ustaz. Ya, masalah olahraga itu lain-lain lagi. Ya. Jadi begini. Ini kan satu sisi. Iya. Enggak, maksudnya ini kan satu bahasan tertentu. Ya sebenarnya olahraga perlu gitu. Ini kan ketika di sisi makanan aja lah. Sisi makanan bukan mengenai sisi yang lain lagi gitu. Kalau orang banyak makan olahraga ya lebih bagus lagi seperti itu kan. Iya. Apa tuh? Sabar. Iya sabar ya. Iya apa tuh? Kan kita kalau kalau ada sesuatu misalnya kita kejadian nih menimpa, kita mengadu sama Allah Berkencangan dong. mengadu sama Allah. Terus kalau kita ngomong sama manusia, kan ada istilah sharing, itu boleh nggak Bu? Ya banyak. Nah, ini kemarin yang ikut nih. Iya. Kemarin nggak masuk ya. Enggak. Jadi gini, kita sekali tempo ya kita berbagi pengalaman kepada orang. Kalau itu tujuannya supaya orang itu mendapatkan pengalaman yang menimpa kita, misal seperti itu sih boleh-boleh aja. Tetapi yang nggak boleh itu kita banyak mengadu kepada orang, menceritakan kepada orang. Nah, ketika kita ada sesuatu tertimpa kepada kita banyak mengadu kepada orang, cerita kepada orang. Nanti ada kesan adamur ridho, tidak ada keridhaan kita kepada Allah terhadap ujian yang diberikan kepada kita. Ya andai kata mengadukan sesuatu kepada orang itu bisa memberikan solusi apa enggak kita? Takutnya nggak bisa memberikan solusi, ibaratnya memberikan perasaan kita jadi tambah sakit dengan omongan dia. Lu sih kurang gini, lu kurang gini, ada seperti itu. Jadi sebaik-baiknya tempat mengadu itu adalah ya kita mengadu sama Allah. Bukannya nggak boleh kita berbagi pengalaman, boleh-boleh aja. Tetapi harus diingat, apakah kita lihat orangnya itu bisa memberikan solusi apa enggak. Kalau dia memberikan solusi atau memberikan sebuah nasihat yang bisa menguatkan kepercayaan diri kita, menguatkan keimanan kita, wah itu lebih cakep, nggak apa-apa. Saya begini ya, coba deh gitu. Nggak apa-apa. Jadi kan ada di ungkapan di pertama itu kan orang yang pagi-pagi bangun tidur ngobrol sama orang, cerita gitu. Ya Allah, yuk saya bilang gitu. Hidup susah amat ini, mau bayaran SPP nggak ada, beras tinggal seliter, buat belanja uangnya belum ada, nih hidup susah amat, yuk saya mah seperti itu. Jadi ada kesan adamur ridho, tidak ada keridhaan kepada bikismatillah, pembagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu kan jatuhnya curhat kan? Iya, apanya? Jatuhnya curhat betul. Iya curhat. Surat mengadu sama aja. Tadi kan di sini wasabru wa tarkus syakwa min alamil balwa, kan ini ya. Tarkus syakwa min alamil balwa, bahwa kita meninggalkan mengadu-adu min alamil balwa, dari ujian yang tidak mengenakkan.
li ghairillah, kepada selain Allah Ta'ala. Nah, kalau kita mengadunya kepada Allah, ya emang tempatnya. Nah, gitu malam. Ya Allah, ampuni saya, kenapa saya seperti ini ya Allah, pasti ini yang terbaik darimu kepadaku ya Allah. Tapi ingat, mengadunya bukan menyalahkan Allah. Nah, gitu, mengadu, ya Allah, saya udah ibadah, saya udah sholat, saya udah apa semuanya, kok kamu kasih beginian sih ya Allah, saya nggak terima ya Allah. Ya, kalau nggak terima mau ngapain katanya? Iya, iya, jadi seperti itu. Nah, kalau seperti itu gimana? Wah, itu ya nggak boleh. Berarti mengadu itu mengakui kita hamba kepada kehambaan kita kepada Allah. Ya, nanti Allah akan memberikan, pasti akan memberikan solusi yang terbaik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan kita. Iya, itu memang udah. Doa Ustaz lewat. Iya. Kalau kemarin contohnya apa? Lagi sholat ya, langsung lagi sholat ingat itu solusinya gitu ya. Iya. Jadi gitu, itu hebatnya orang sholat begitu. Sholat itu sesuatu yang tidak terlintas, tidak terpikir, ketika dengan sholat itu masuk pikiran teng. Ya, setan mengganggu seperti itu. Aduh. Itu kayaknya 20 doang. Jadi fa'umul adwiyati qillatul akli, yaitu biang atau biangnya berobat itu adalah sedikit makan. Fa'innal ihtima'a min aklin ma yalduru khairun minal adwiyati likulida'in. Fa'innal ihtima'a, maka sesungguhnya memantang min aklima, dari makannya sesuatu, yalduru, dari yang membahayakan, khairun minal adwiyati likulida'in, daripada berobat kepada setiap obat. Maksudnya gini, kita memantang itu lebih baik daripada kita minum obat. Itu makanya orang India itu lebih banyak mantangnya gitu, mantangnya daripada berobat. Ada ungkapan seperti itu. Ya itu efeknya begitu. Ya emang benar sekarang ini dokter bilang, Pak, Bapak kan gulanya tinggi nih, tolong hindari ya minuman-minuman yang instan, misalnya gitu kan ya, kopi kurangin, ya nasi kurangin ya Pak ya. Nah, ini orang bandel ya, udah namanya makan pengen ngopi-ngopi aja. Tapi ntar dia minum obat apa insulin, apa gitu kan, tetap gitu. Ya nanti dia berobatnya itu tidak akan membawa efek apapun terhadap dia nggak mau mantang itu. Kalau dia berani mantang menghindari itu, insya Allah itu lebih berhasil. Ya. Jadi ya, lebih efektif, lebih berhasil. Mantang itu penting dibandingkan berobat. Ya dikit lagi ya. Ya. Terus wa ummul adabi, dan biangnya adab qillatul kalam. Jadi kalau kita ingin tahu pokoknya adab-adab kita, biangnya adab adalah qillatul kalam, yaitu sedikitnya berbicara. Fakasratul kalami tunfil adaba, orang banyak ngomong nanti bisa menghilangkan adab kita, budi pekerti kita. Ya, iya, kalau banyak ngomong nanti akan timbul sesuatu bahasa yang tidak disengaja atau emang dibuat sengaja-sengaja, jadi merusak semuanya, merusak daripada apa inti pembicaraan itu dan bisa kemana-mana. Banyak ngomong seperti itu. Wa umul ibadati qillatul dzunub, dan biangnya ibadah itu adalah qillatul dzunub, yaitu sedikitnya melakukan dosa. Ya. Kalau ibadah dosa dilakukan terus, kemaksiatan dilakukan terus, ya nanti ya ibadahnya jadi ya bisa sia-sia aja. Fadzunubu tunfil ibadata allati hiya ta'zimullah. Ya. Maka dosa itu bisa menghilangkan ibadah yang dia itu adalah mengagungkan kepada Allah. Kita mengagungkan Allah, tetapi satu sisi kita melakukan dosa atau kemaksiatan. Ya. Wa ummul amani, yang terakhir as-sabru, dan biangnya angan-angan adalah sabar. Wa huwa habsun nafsi anil jaz'i, yaitu bahwa dia itu menahan dirinya dari, kalau jaz'i itu apa namanya, gersulo itu apa namanya itu, keluh kesah ya gitu. Jadi biangnya di situ juga ya, sabar itu adalah menahan dirinya untuk berkeluh kesah. Fasabru amarun minas sibri, ya, bahwa sabar itu lebih pahit daripada sibri, apa namanya, brotowali atau brotowali itu jamu yang sang penyali yang pahit itu. Iya.
Wa yuqalu bis sabri tanalu ma turidu wa bitaqwa yalinu lakal jadidu ya. Dan ada sebuah pepatah, sabar itu akan diperoleh apa-apa yang kamu kehendaki ya. Dengan sabar kita akan meroleh sesuatu yang kita kehendaki. Wa bitaqwa yalinu lakal hadidu, dan dengan takwa maka akan menjadi lunak bagimu apa namanya hadid, besi jadi lunak tuh karena kita bertakwa. Ya, wal maqalatu saminata asyrata qala alaihi salam. Nah, nanti kita bahas besoknya lagi. Wa alam bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.